kita mulai pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'uhum ajmain. Amma ba'du. Sekalian, mari kita sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, dan karena kasih-Nya kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi di sore hari yang berbahagia ini. Setiap kali pertemuan tadarus kita sudah barang tentu kita mengharap kita dapat memenuhi sebagian tugas dan kewajiban kita untuk mencari pengetahuan, untuk mencari ilmu, menambah wawasan tentang kitab suci milik kita, milik umat Islam. Yang sebenarnya kitab suci itu tidak ditujukan untuk hanya umat Islam, tetapi petunjuk bagi semua umat manusia kalau mereka itu memang beriman, mereka itu menerima. Setiap orang yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah terikat dengan perjanjian itu, implisit di dalamnya, termasuk di dalamnya yaitu berjanji untuk melaksanakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena di sana ada perjanjian komitmen kita, komitmen kita untuk melaksanakan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Karena Al-Quran juga mengandung perintah kepada kita sekalian untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensi logisnya adalah kita juga diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah mengikuti sunnah adalah perintah di dalam Al-Quran. Bukan muncul begitu saja tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan salah satu ayat Al-Qur'an, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikuti aku, gitu. Jadi mengikuti langkah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti salah satunya saja, Al-Quran saja tidak lengkap sebagai umat Islam. Begitu pula kalau kita mengikuti sunnah Rasul saja tidak melaksanakan Al-Quran, bukan orang mukmin dan orang muslim yang lengkap. Dua-duanya harus kita aplikasikan, harus kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak atau turunan daripada Quran dan Sunnah ada qiyas dan lain sebagainya yang disebutkan ijtihad itu. Tapi yang paling penting, yang paling pokok adalah harus berada dalam koridor, dalam lingkungan batas-batas Quran dan Sunnah, apapun itu metode ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, para cendekiawan Islam. Oleh karena itu, pertemuan kita di sore hari ini mudah-mudahan saja merupakan pemenuhan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa kalau ingin mengenal Allah, kenallah dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menuju kepada ridha Allah, maka firman-firman Allah Subhanahu wa taala diketahui terlebih dahulu. Kemudian setelah diketahui, kita amalkan sebaik-baiknya dan sekuat kita, semampu kita. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kepada kita selain daripada apapun yang ada di dalam Al-Quran, apapun yang ada di sunnah Rasulullah SAW yang sahih, sudah barang tentu itulah pilihan kita sebagai umat beragama Islam, sebagai umat yang beriman, dan sebagai hamba Allah serta umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah maka saya sebenarnya kalau masih ada tenaga ingin juga
sekali-kali atau kita bagi waktu kita satu saat membaca Al-Quran Karim, tadas Al-Quran Karim, satu saat lagi kita membaca sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bapak-bapak setelah subuh itu suka baca itu. Tapi mengerti maksudnya apa enggak tahu juga ya. Kalau dengan terjemahannya gitu ya. Itu mudah-mudahan saja. Tapi dua-duanya tidak boleh kita lewatkan, tidak boleh kita tinggalkan. Satu saja dari Quran, pasangan Quran Sunnah itu kita tinggalkan. Sekali lagi itu bukan Islam yang tepat, bukan Islam yang lengkap, dan bukan mukmin yang lengkap. Ibu yang saya hormati, mari kita kembali ke laptop sore hari ini, yaitu di sini hanya kelompoknya hanya sedikit saja. Saya ikuti saja biar gampang. Hanya satu ayat saja. Satu ayat daripada surat Ali Imran. Mana tadi? Ini hilang kalau mau dibaca. Al-An'am. Nih. Itu namanya cek bahasa kafirna slip of tongue. Meleset seletahna. Bahasa Arabnya sabqul lisan. Jadi letahna miheulaan, pikiranana paneuri. Jadi teu bener sabqul lisan. Miheulaan letahna. Lebih kolot, lebih minang miheulaan lagi gitu. Miheulaan ongkoh, laleungitan ongkoh gitu. Sudah kolot adalah seperti itu. Nyesel kita juga. Saya juga nyesel sebenarnya. Kenapa tidak dulu-dulu gitu kita ini? Ya kembali senang ke masjid ya gitu. Mereka sudah berapa kali Al-Quran tamat kan begitu. Mana tuh lengit dia ini? Sok ngalengit. Nah ini dia. Ali Imran ayat yang ke Al-An'am tuh habis. Balik nih. Banding korasap ke Ali Imran meren. Kalau orang Padang bilangnya Ali Amran. Ali Amran. Ada nama pertus. Waktu saya sakit kemarin di Muhammadiyah di opname, sebelah saya namanya Ali Amran. Ingat lagi, bos saya dulu di Departemen Agama, di Direktorat Peradilan Agama, itu namanya juga Ali Amran, orang Padang. Imronnya sudah jadi Amran, gitu ya biasa. Aslinya itu Ali Imran. Ali artinya keluarga, Imran. Ali keluarga, Muhammad, keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sholawat wa ala alihi. Dan salawat salam itu mudah-mudahan diturunkan Allah, diterapkan Allah kepada keluarga beliau, wa ala alihi wa sahbihi, dan sahabatnya ajmain seluruhnya. Sudah ketemu Bu? Cuma satu ayat ya. Dipanjang-panjang bisa kayak lebih kon. Kita baca dulu bersama-sama seperti biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira.
Qul intaziru inna muntazirun. Sadaqallahul azim. Ibu sekalian, kalau Al-Quran dibaca bareng-bareng, rampak sekar, enak rasanya gitu. Nggak tahu kalau dibaca sendiri-sendiri enak apa enggak ya? Mau dicoba baca sendiri-sendiri? Mau gitu ya. Nanti dikasih minum kopi kalau mau baca. Shadaqallahul azim. Ibu yang saya hormati, sebelum saya terjemahkan maka akan merefresh dulu, meremind dulu kepada ayat yang telah kita lewat baca kemarin, yaitu bahwa Allah menurunkan Al-Quran supaya orang Arab tidak nakal dengan beralasan kami mah tidak pernah diberi Al-Quran gitu. Makanya diturunkan Al-Quran. Bohongan cenah. Kami mah kalau dianggap sesat tidak pernah diberi Alkitab. Gitu. Yang diberi Alkitab kan cuma orang Yahudi dan orang Nasrani, katanya begitu. Alkitab itu hanya diberikan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Kami mah tidak diberi kitab. Sedangkan Taurat dan Injil bahasanya bahasa Ibrani, bahasa orang sana. Kami mah orang Arab. Nyata ngerti cenah. Oleh karena itu ya punten wae cenah, kalau hidup di dunia dulu kami itu tidak percaya atau tersesat jauh daripada kebenaran lah. Supaya mereka tidak ngomong alasan seperti itu, diturunkanlah Al-Quran dalam bahasa Arab. Itu. Jadi orang Arab itu jahiliyah, ya orang Arab dulu itu banyak ekolnya, ya banyak ngelesnya, pinter gitu. Bandingku embung, bandingku tidak mau beriman, saking tidak mau percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping menolak setekah pola dengan bentuk penolakan, juga mereka menantang dan menghina kepada Rasulullah SAW sebagai orang yang tidak sehat pikiran, kemudian menantang agar Rasul itu melakukan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh Rasul sebagai seorang manusia, mengajukan hal-hal yang tidak-tidak. Kalau mereka itu dikabulkan permintaannya, nanti katanya mau beriman, tapi Allah mengatakan bohong katanya. Seandainya memang permintaan mereka, ajuan mereka kepada Muhammad dikabulkan oleh Allah, itu pun belum menjamin mereka mau percaya gitu. Biasakan orang kalau orang tidak senang, orang menolak, so kalau diberi duit macam sakitu disiapkeun, yang saya rek milu gitu. Agus diberi duit mah kayak dewe minta dewe duit deui kan begitu. Biasanya begitu kalau orang tidak senang. Kalau batanyakan cek bahasa Sunda loba pelengkung, ya, loba alasan kan begitu. Nah itu. Saking banyaknya alasan daripada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir jahiliyah pada waktu dulu, maka Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir saja atau menyatakan tidak ada harapan orang jahiliyah itu masuk orang yang beriman. Kecil sekali kemungkinan orang Arab itu mau percaya, mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, mau menerima Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kecil sekali kemungkinannya. Atau bahkan tidak mungkin mereka itu menjadi orang yang pengikut Muhammad SAW. Maka kondisi yang demikian itu turunlah ayat ini. Ayat yang baru sekarang kita baca. Allahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Hal tidaklah ya artinya. Hal tidaklah yang zuruna mereka itu menanti, menunggu. Ibu sekalian, yang zuruna itu tergantung kepada redaksi, susunan redaksi di dalam ayatnya. Kalau yang zuru itu bisa berarti melihat. Nadhoro itu bisa melihat. Berpikir, melihat. Gitu ya, melihat kasat mata itu nadhoro yang zuru. Makanya kacamata disebutnya nadhoroh. Nadhoroh itu alat melihat. Coba di Arab. Rab, cing,
meuli nadoroh gitu. Pasti diberi kacamata. Ya, nadoroh. Hal yang duruna, hal tidaklah yang duruna. Hal sendiri kalau di dalam susunan redaksi lain itu artinya hal apakah? Hal antum apakah kalian? Begitu. Tapi karena redaksinya tidak seperti itu, makna pun menjadi berganti. Hal yang duruna, tidaklah mereka itu yang duruna melihat, sebenarnya bukan melihat, di sini artinya menunggu. Nah, seperti di ujung ayat, inna muntadirun, sesungguhnya kami muntadirun, menunggu. Nah, itu muntadirun. Nadoro yang duru, intadoro yang tadiru. Itu ada kaitan mana? Ada konotasi apa makna yang sama antara nadoro yang durun dengan muntadirun. Supaya ibu nanti bisa perang dengan bapak-bapak. Itu setiap nadoro itu melihat, Pak. Gitu. Ya, iya. Nanti kalau dilombakan ibu-ibu dan bapak pasti ibu-ibu marenang. Wah, gitu ya. Da bapak-bapak mah kardul ngajina, mesti maca hadis kita sare anu ngandekeun mah dinya. Beureum begitu. Anu maca hadis lama anu bacana we di dinya dina podium. Asup ilmu teh asup hadis arasupkeun. Burat. Dikira-kira ya simkuring mah tara datang. Sare we ngupingkeun. Hal yang duruna, tidaklah yang duruna mereka itu menunggu illa kecuali anta tiahum datang kepada mereka la atayati itu datang. Hal yang duruna tidaklah mereka itu melihat menunggu illa anta tiahum kecuali anta tiahum datang kepada mereka al malaikatu malaikat. Orang Arab yang kondisinya seperti itu, imannya itu tidak bisa diharapkan, begitu? Kepercayaan mereka sepertinya tidak ada celah untuk mengikuti ajaran Muhammad SAW. Umat nukaria, umat katanya Allah Subhanahu mengatakan, hal yang zuruna illa anta tiyahumul malaikatu. Mereka hanya akan menunggu malaikat datang saja. Datangnya malaikat, nunggu dicabut nyawa. Cara jalan orang Arab kondisi jika gitu. Tidak ada tidak ada kemungkinan untuk beriman. Oleh karena itu ya paling-paling sampai matilah mereka itu tidak akan percaya. Gitu. Hal yang duruna illa anta tiahmul malaikah. Nanti mereka itu sedang menunggu malaikat yang pencabut nyawa, maksudnya gitu. Sepertinya sudah tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata atau kelakuan orang jahiliyah pada saat itu yang tidak mau beriman sudah barang tentu, yang masih kufur atau musyriknya gitu. Sehingga sangat disepelekan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alah umat ieu mah kari paeh we mucak bahasa orang begitu. Kari paeh we yang benar-benar gitu. Tinggal menunggu ajal saja barangkali, saking tidak ada harganya, tidak ada unsur-unsur kemuliaannya. Karena diajak dengan cara apapun, ditunjang dengan dalil-dalil baik sifat akliyah, bersifat logika maupun bersifat alam, fenomena-fenomena alam, mereka susah untuk dibangkitkan disentil itu hatinya supaya beriman. Itu buktinya bukan Muhammad tidak piawai menyampaikan argumentasi, bukan Kang Jain Wasallam tidak getol gitu menyampaikan dakwah, tapi hatinya belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadanya senantiasa burem aja. Seperti ada barikade, ada halangan begitu untuk menerima cahaya iman gitu. Oleh karena sampai kepada kondisi yang sangat puncak, di mana karena kondisi seperti itu mereka tidak dianggap lagi sebagai manusia yang memiliki harapan untuk memiliki kebaikan di dalam hidupnya. Jadi maksudnya itu hal yang duruna illa anta tiahmul malaikah. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali hanya kedatangan saja para malaikat. Ibu sekalian sekali lagi bahwa pencabut nyawa di sini diredaksikan sebagai malaikat dan malaikat itu adalah jamak daripada malak. Oleh karena itu kebiasaan kita pencabut nyawa adalah malak Ajrail, enggak, rasa-rasanya kurang tepat ya. Sebab di sini redaksinya malaikat pencabut nyawa. Malaikat berarti malaknya jamak, banyak.
Mungkin saja sebanyak manusia, sebanyak itu juga malaikat. Ya. Jadi tidak ada kesulitan bagi malaikat yang banyak mencabut nyawa orang yang sebanyak ini. Ataupun mungkin kalaupun tidak terlalu banyak sebagaimana banyaknya manusia, ya malaikat ya tentu saja bisa, gitu, bisa mencabut nyawa manusia. Yang sekarang teknologi bisa begitu, gitu, bisa begitu aja. Bagaikan listrik satu Jawa, knopnya saja, mati aja semuanya kan begitu. Ya teknologi bisa membuktikan bahwa tidak ada kesulitan, apalagi kalau ditunjang oleh keimanan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qada dan takdirnya, apa namanya ketentuannya, di antaranya ajal manusia. Sekampung gitu kan begitu. Satu kota bles gitu kabeh kan begitu. Satu kapal kerebek. Nah, enteng aja kan begitu. Ya. Ini enggak ada penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mudah saja, apalagi ditunjang dengan para profesional, spesialis pencabut nyawa. Spesialis pencabut nyawa. Mata tong kaget kalau ada yang dicabut nyawanya. Ada yang sedang tidur, ada yang sedang sakit, ada yang sedang ngomong, ada yang sedang pidato. Ya. Dicabut nyawa ku Gusti teh halang karunya cenanya mun keur pidato ge maot. Keun bae dan nu kagunganna Gusti da bakat kitu kan begitu. Enggak ada yang namanya. Malaikat enggak pernah pura-pura. Enggak pernah pura-pura. Mereka mah pokoknya mah cek Gusti paehan begitu aja malaikat. Malaikat pencabut nyawa gitu. Malaikat penurun hujan siapa namanya? Mikail ya? Kalau tidak salah. Oh, kalau nggak salah. Sudah lupa bagi-bagi tugas malaikat. Jibril, Mikail penurun hujan. Cek Mikail atas perintah Allah turunkan hujan cing gede, gebrek beda hujan gede badan. Atas perintah Allah dan malaikat tidak pernah bekerja kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah berat atau ringan dikerjakan oleh malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah senantiasa, malaikat senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Enggak pernah ada malaikat pembangkang, enggak ada yang disersi, malaikat enggak ada yang lari dari tugas. Lain halnya dengan pegawai kita. Gaji gede rapat dengan ukur setengahna gitu. Kita kan sering dengar orang-orang anggota dewan itu. Kalau rapat itu apakah rapat apa begitu, enggak pernah utuh. Banyak yang tidak hadir. Banyak yang tidak, gajinya kurang gede gitu. Ya. Matak paboro-boro ge badag bareuna. Nah, di mananya gitu. Kamana can eta gitu. Ngarah lila itu. Hal yang duruna tidaklah mereka menunggu illa kecuali anta tiahum datang kepada mereka al malaikatu malaikat. Pertama, orang dalam kondisi puncak tidak mau beriman, eta mah kari nunggu-nunggu maot baca gitu. Au ya tia rabbuka atau Tuhanmu datang. Maksudnya apa di sini? Tuhanmu datang. Bi'tanil yaitu ityanu wal bi'minan nasin. Oh gitu. Yaitu janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang yang beriman. Itu Allah berjanji di dalam Al-Qur'an. Ya'ti Allah atau Allah datang. Ya'ti rabbuka. Maknanya pangeran datang tapi maksudnya apa yang dijanjikan Allah itu datang kepada manusia dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah datang berarti Allah datang. Gitu maksudnya begitu. Ya, pertama adalah orang yang taat akan diberikan kesuksesan, akan diberikan kenikmatan, akan diberikan keunggulan. Itu yang pertama. Yang kedua sebaliknya. Orang-orang yang berdosa diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diazab baik di dunia maupun di akhirat. Itu pengertian ya'ti rabbuka. Satu, menunggu saja datangnya malaikat untuk mencabut nyawa. Dua, menunggu terjadinya hari kiamah di mana Allah membuktikan janji-janjinya. Nah, gitu. Disusul juga dengan bagian ayat yang ketiga, ayati atau datang ba'du ayati rabbika, sebagian ayat-ayat
Tuhanmu Muhammad. Apa di sini disebut juga masalahnya masalah kematian dan kiamah. Ba'du ayati rabbika itu. Kiamah itu hanya sebagian saja daripada ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dunia, keagungan Allah Subhanahu wa taala, diurusnya dunia, itu juga dilindunginya dunia itu atas kehendak dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan lagi dunia ini kepada alam yang lain nanti itu juga atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa merusak dunia. Apalagi enggak ada yang bisa mengurus dunia, menciptakan dunia, apalagi mengurus dunia aja susah gitu. Jangankan mengurus atau mencipta atau mengurus, merusak saja juga enggak bisa kalau Allah tidak berkenan, Allah tidak menghendaki gitu. Ada keletak-letuk manusia berbuat fasad, kerusakan di muka bumi, tapi membuat dunia ini hancur oleh manusia juga nggak akan bisa kalau Allah belum berkenan. Gitu. Jadi orang-orang seperti Arab jahiliyah dulu, di mana mereka dalam kondisi puncak tidak mau beriman, menolak kebenaran, itu hanya sedang menunggu 3 item saja, 3 peristiwa, yaitu pertama kematian, yang kedua adalah Allah membuktikan janjinya, memberikan kemuliaan kepada orang yang beriman dan mengadab kepada orang yang menolak kebenaran, dan yang ketiga adalah datangnya hari kiamat gitu. Ba'du ayati rabbika. Ibu sekalian, kita lanjutkan dulu sedikit. Mana badan? Yauma yati, pada hari datang, di ketika hari datang, di hari ketika datang lah, kira bahasa ini barangkali begitu. Pada hari ketika datang, ba'du ayati rabbika, sebagian ayat-ayat Tuhanmu, la yanfa'u, tidak akan berguna nafsan, kepada seseorang, imanuha, imannya. Nanti pada satu saat, di mana hari kiamah, di sini berkaitan dengan hari kiamah, orang yang iman pada saat itu tidak bermanfaat keimanannya, iman yang baru muncul pada saat hari kiamat. Di ketika orang melihat azab, di ketika orang melihat peristiwa yang luar biasa, kemudian dia beriman, sementara sebelumnya dia tidak beriman, imannya itu tidak berguna bagi dirinya. Nah di sini, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari sebagian ayat Tuhanmu itu datang, la yanfa'u, tidak beriman, tidak bermanfaat nafsan kepada seseorang imannya, lam takun, yang tidak ada, yang tidak dia itu amanat min qablu, beriman sebelumnya. Pada hari kiamat, bagi orang yang tidak beriman sebelumnya, tidak percaya kepada adanya hari kiamat, tidak percaya kepada macam-macam, orang menolak kebenaran, maka walaupun mereka beriman, ketika melihat peristiwa kiamat itu, imannya itu nggak ada gunanya. Sebab iman pada saat itu adalah iman keterpaksaan. Iman karena percaya, karena tidak ada pilihan lain. Ya. Sebagaimana imannya Fir'aun ketika sudah kekerbekan, minum cai laut, kan gitu. Amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku percaya, beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Imannya Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang di ketika nanti orang-orang kafir sekarang tidak beriman, yang sebelumnya tidak beriman, kemudian mereka beriman karena menyaksikan hari kiamat, keimanan tidak ada gunanya bagi mereka. Atau keimanan mereka itu tidak beriman, au kasabat fi imaniha khaira, atau mereka sudah beriman tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Iman tapi tidak puasa, iman tapi tidak sholat, iman tapi tidak ngaji, iman tapi tidak zakat dan lain sebagainya. Tidak mau ibadah, ongkoh iman tapi tarana naon lah, kira-kira seperti begitu. Itu pun nanti pada waktu hari kiamat, orang yang imannya kualitasnya seperti itu tidak akan bermanfaat. Jadi yang akan bermanfaat itu yang imannya memang dari awal iman, terus sampai hari kiamat juga beriman, kan begitu. Imannya tidak putus, tidak disebabkan karena melihat terjadinya hari kiamat. Itulah iman yang berguna bagi seseorang. Adapun iman dadakan mah pada saat itu ya, karena melihat air bah saja kemudian istighfar dan lain sebagainya, terus
Titelem itu enggak ada gunanya. Atau ya mengaku beriman tapi ya cuek-cuek saja. Ada apa, tidak pernah ikut campur, tidak pernah ulu biung, masa bodoh dan lain sebagainya, tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah melakukan kemaslahatan bagi kepentingan umum. Kalau orang-orang yang seperti itu nanti imannya tidak ada manfaatnya. Jadi yang bermanfaat itu ya iman ya amal, kan begitu. Tapi itu sebelum keadaan terpaksa. Sebelum keadaan tidak apa namanya itu, tidak memberi peluang lain. Makanya katanya kalau sedang sakarat, sedang iman itu sudah ditenggorokan begini, apapun kata sudah tidak ada nilainya lagi katanya. Maksudnya kalau apa-apa itu harus sedang kita begini, ya. Kita ngaji harus sedang kita seneng ke mall, gitu. Harus kita lagi seneng ke pasar, kita seneng belanja, gitu. Kita berbuat apa kebaikan lagi kita butuh, kan begitu. Lagi kita masih seneng aja gitu. Makanya kalau ada pakaian bagus, kasihkan sama saya yang ibu seneng. Mumpung ayah kesempatan di baju AWW Pak Mahyudin. Begitu, itu harus sedang begitu. Harus sedang kita sibuk, sedang kita susah, kalau kita sedang banyak persoalan. Nah itu, di situ yang kualitas amal soleh yang paling tinggi, paling berharga, gitu. Sebab kalau nanti setelah ajal ditenggorokan mah dek mere segala rupa ge pantas we ada geus aya kesempatannya. Nya tong bala-bala itu. Dibere roti ge ari geus kakan ada teureuseupeun kan begitu yang gitu. Bah, duit bawanya ka itu ka alam kubur. Atawa amalkeun lah kitu. Tidak ada gunanya kalau sudah begitu. Dan tinggal keur teu resep, geus resep wakuna. Lamun mere tuangun kudu keur resep, tuang. Kudu lamun mere pakaian kudu masihkeun resep urang berdandan dan lain sebagainya begitu. Rada hese memang. Rada susahnya. Bahkan ayat Al-Qur'an begini, lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan meraih kebaikan sehingga engkau mengimpakkan sesuatu yang masih engkau senangi. Kemarin saya Jumat di sini ada, bukan kemarin. Nah, sebelumnya ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang kalau mau salat berjamaah itu harus berjalan 3 jam atau 4 jam lah. Dan hampir tidak pernah absen salat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Tisrikannya ka dieu moal 10 menit jika ada melempang tapi dah horeamna nakar. Sahabat jenenganna saya lupa. Ya. Lupa. Suatu ketika Rasulullah SAW salat dengan para sahabat. Melihat seseorang yang biasanya salat berjamaah kok absen. Absen itu bukan nulis, absen itu tidak ada artinya. Ya, kade. Karena orang nyerat absen, salah atau absen, orang. Daftarul ghiab wal hudur. Daftar kehadiran dan ketidakhadiran. Bahasa Arabnya seperti itu. Ya. Absensi ya. Tapi absen sendiri memang tidak hadir. Ya artinya. Mana itu sahabat yang biasa sholat si Anu katanya begitu. Ada berita bahwa sampai kepada sahabat bahwa si Anu itu si X itu sakit. Tahu enggak kalian rumahnya? Ada yang tahu? Dekat apa enggak? Ya dekatnya Rasulullah kurang lebih 3 atau 4 jam katanya kalau ke rumahnya begitu. Jalan 4 jam berarti 1 jam 5 km, 4 jam 20 kilo lah. Ya. Kuat kita di jalan 1 jam 5 kilo lah kira-kira begitu. Atau 4 kilo ya 1 jam. Pernah ibu jalan-jalan pakai jam? Dapat berapa jam saya ini jalan?
Oh, lama cari ibu 3 jam lawan heula, ada kamu heula nya pantas we lila oge nya gitu. 3 jam cenah abdi mah dugi ka dinya teh meureun we ada kana surabi. Hanya gitu. Ya mah kalau jalan terus ya seperti itu. Ceritanya singkat bahwa Rasulullah menengok bersama sahabat diantar. Betul memang tempatnya jauh. Ketika telah sampai di tempat, yang ada adalah istrinya. Rasulullah bertanya kepada istrinya, kemana? Katanya si X, suamimu. Oh, ya Rasul, katanya suami saya sudah meninggal. Gitu ya, sudah meninggal. Jadi, nah, ya alhamdulillah katanya sudah meninggal, bukan alhamdulillah artinya ya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya heran ya Rasulullah, dia itu sebelum sekarat gitu ngomong katanya, di antara ngomongnya kenapa tidak yang jauh katanya gitu. Artinya ketika beliau akan menghembuskan napas terakhir, terbayanglah di dalam pikirannya itu pahala orang yang berjalan ke masjid mau melaksanakan salat berjamaah. Sehingga beliau itu mengatakan, kenapa ya masjid itu tidak lebih jauh daripada kenyataannya sekarang. Seandainya lebih jauh, itu pasti pahalanya lebih besar, lebih tinggi. Kenikmatannya pun pasti lebih banyak. Begitu. Salah satunya itu. Kemudian, diantaranya lagi, dia itu katanya ngomong, kenapa tidak lebih baik. Kalau tidak salah redaksinya seperti itu. Saya juga belum pernah baca hadis, tapi itu berdasarkan hadis sirah. Apa itu katanya makna Rasulullah, katanya makna kata-kata suami saya yang tidak pernah saya bisa duga, bisa terjemahkan. Suatu saat ada orang yang datang compang-camping, kemudian pakaian si orang itu dikasihkannya kepada orang yang bajunya itu sudah rusak dan kumal. Pada saat sakaratul maut, ditampakkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya memberi sedekah baju yang dipakainya gitu. Dan betapa nikmatnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah pakaian yang sedang dipakainya. Oleh karena itu dia mengatakan pada waktu sakaratul maut, kenapa tidak yang baru katanya begitu. Kenapa dulu tuh yang dikasih teh yang sudah agak jadul gitu ya, yang sudah lusuh katanya. Satu lagi saya lupa kenapa begitu katanya begitu. Nanti ingat lagi lah, ya gitu. Jadi pada waktu hari di hari kita sedang sakaratul maut itu diperlihatkan di mana posisi dia nanti setelah meninggal, setelah mati, setelah ruhnya pergi daripada jiwanya, ke surgakah atau nerakanya. Dan di sana orang mungkin bisa sadar, bisa beriman, tapi iman pada saat itu adalah iman keterpaksaan. Sehingga imannya seperti itu adalah seperti orang beriman pada waktu melihat terjadinya hari kiamat. La yanfa'u imanuha nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Seorang yang sebelumnya memang tidak pernah beriman kepada hari kiamat, melihat hari kiamat terjadi kemudian dia beriman, maka imannya itu tidak berguna. Kemudian imannya yang tidak berguna sekali lagi ialah bahwa orang yang mengaku beriman tapi tidak pernah berbuat kebaikan apapun. Oleh karena itu marilah kita menjadi orang yang sempurna. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kita kerjakan sekuat kita, semampu kita. Gitu ya. Semampu kita, sebisa kita yang ada pada kita untuk di jalan Allah memenuhi kepatutan sebagaimana harusnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kul katakan oleh Muhammad kepada mereka intadiru. Nah, intadiru. Perintah tunggulah, katanya begitu. Kalau kalian tidak percaya saja kepada hari kiamat, kepada ajaran Allah, kepada ajaranku, ajaran Rasul, sebagaimana ada yang dalam Al-Quran dan hadis Rasul, intadiru, tunggu aja. Kalian tunggu aja kejadian-kejadian yang akan datang yang kalian tolak itu katanya. Intadiru. Nah tadi nadru. Kalau dulu panduru redaksinya, tapi terjemahannya sama,
tunggu, sekarang fantaziru, maka kalian tunggulah. Apa yang kalian tolak, apa yang kalian tidak percaya, tunggu aja. Apa kalian saja yang akan menunggu itu kejadiannya? Inna, sesungguhnya kami juga muntadirun, sama-sama menunggu. Ayo kita tunggu saja bareng-bareng. Apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an diwahyukan kepada aku atau melalui sunnahku aku sampaikan kepada kalian, tunggu saja. Apakah aku yang bohong, apa kalian yang dableng istilahnya? Apa kalian yang tidak mau beriman, apa kalian yang keras kepala? Gitu. Pasti pada saatnya nanti akan terbukti terwujud apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kalian tidak percaya. Cuma ingat wanti-wanti, kalaupun kalian percaya pada saatnya nanti dibuktikan apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ternyata kalian tolak, lah iman kalian tidak ada gunanya. Kalau tidak percaya, yuk kita bareng tunggu. Kalau si Udin mah bilangnya bareng-bareng ya, sama-sama itu dia itu kan bareng-bareng katanya kan begitu ya gitu. Loba Bu. Bahasa sinetron anu kadang-kadang sok pilucuan tapi kada pikiran kadang-kadang nya aya kaitanna sama-sama disebut bareng-bareng ya. Terus apa lagi? Dewer diomongkeun nya gitu. Bareng-bareng kemudian kayak kudu nginum heula. Di sana dan di mari. Ingat ya di inuman, ingat bola sore. Di mari teh di dieu. Ari kemari teh ka dieu kan begitu ya. Ke sini. Ngajarkeun teh di sini teh berarti di dieu teh berarti di mari. Bahasa naon eta? Beda aya kemari jadi di